Halo, apa kabar semua? Nah, untuk tutorial kali ini, saya kebetulan ingin membahas materi ethical hacking dan pentest yang banyak diminta di eh, Facebook dan ya permintaan dari beberapa teman yang ingin tahu kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan untuk atau bagaimana memulai apa belajar ethical hacking atau penetration testing ya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya udah beberapa kali buat video tutorial tapi kebanyakan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini saya coba membahas a beginner's guide to ethical hacking dan penetration testing ya. Nah, pertama yang perlu dilihat atau mungkin bisa kita coba bahas yaitu kira-kira buku apa aja ya yang kalau pingin kita pelajarin. Saya banyak buku uh, yang bisa ditemukan di berbagai uh, website ya, ada beberapa yang free. Nah itu mungkin salah satunya adalah buku tentang hacking. uh, jadi kalau kita masuk ke ini ya, uh, Amazon ya. Nah, kita bisa cari materi hacking and test ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya sarankan. Ya, ini salah satu yang bagus nih, ya. Penetration testing, a hands-on introduction to hacking, ya. Uh, Kemudian juga ada uh, ultimate hacking challenge. Ya, ada juga CEH, ada pentest, ya. Nah, untuk yang saya bahas kali ini tutorialnya mengenai lebih ke arah praktikumnya. Jadi kalau buku silakan aja coba-coba buku-buku seperti Pentest Plus, CH, atau yang lain ya. Oke, ini untuk buku. Nanti ini terserah Anda ya. Silakan kontak saya kalau mungkin agak susah nyari bukunya ya. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan bahas mengenai pertama kalau untuk tool kita biasa menggunakan uh, Kali Linux ya. Kali Linux ini udah cukup terkenal luas digunakan oleh banyak ethical hacker maupun penetration tester ya. Nah, kemudian selain Kali Linux sebenarnya ada alternatif lain. Misalnya kalau kurang suka dengan interface-nya bisa menggunakan misalnya Paros ya. Ya. Kemudian selain Paros juga ada ini sama-sama Debian Base ya. Kalau kali ini dulunya Debian Base sekarang udah Ubuntu. Sebenarnya Ubuntu juga Debian Base. Selain itu juga ada Backbox ya, di mana saya kebetulan sudah siapkan ini contoh Backbox. Sedangkan untuk kali kira-kira interface seperti ini ya. Ya ini kita bisa atur aja ini dari kali ya. Ini udah lengkap tool-toolnya ya. Mulai dari information gathering, vulnerability analysis, web application analysis sampai ke social engineering tool. Nah, kalau untuk Paros interface seperti ini ya. Di sini ada bagian Paros, di mana kita ada banyak tool juga, information gathering, mulai dari information gathering sampai ke reporting tools. Oke. Okay. Nah, kemudian untuk black box, Anda bisa ngelihat, ini saya coba uh, dismount dulu. Ya. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Bisa klik di sini. Kemudian kita pilih bagian kayaknya kalau untuk black box dia masih nyampur-nyampur nih ya. Ada Zap juga, ada Wireshark ya. Kemudian ini juga all bisa macam-macam nih, ada tool juga nih ya. Nah, kemudian untuk yang lain auditing juga ada, search engineering ya di sini. Oh, dia masuk ke dalam areal
auditing ya, dari mulai information gathering sampai wireless analysis dan beberapa yang lain, termasuk juga mensupport malware analysis ya. Nah, kemudian kalau untuk target ya, target Anda bisa mulai masuk ke ini nih, misalnya pakai Long Hub ya. Nah, ini Long Hub ini salah satu website yang saya paling suka nih, karena banyak contoh uh, target pentas yang bisa kita ubek-ubek ya. Ya, kita bisa utak-atik ya. Nah, salah satu yang saya suka, kalau ini Anda tinggal search aja ya, kira-kira apa. Toolnya banyak sekali nih, ada puluhan bahkan ratusan ya. Dari mulai yang paling lihat di sini ada difficulty-nya ya. Nah, sebagai contoh saya ngambil ini nih, contohnya di sini. Quar ya. Nah, ini difficulty-nya easy. Jadi kalau pemula saya sarankan pakai ini nih contohnya untuk target. Ya. Kemudian bisa setelah ini selesai bisa Anda masuk ke misalnya contoh Sedna, ini juga cukup bagus ya. Ini yang saya udah pernah uh, kasih contoh buat anak-anak yang saya didik ya. Ini difficulty-nya medium, tadi kan masih very easy ya. Ya, kita bisa bergerak dari mulai very easy sampai ke medium, bahkan kalau mau kita bisa ini nih ya, ini contoh sederhana yang lebih advance ya, lebih dalam, challenge-nya banyak sekali ya. Ini My House 7, di mana ini sudah apa istilahnya menggunakan teknologi Docker ya. Anda bisa klik aja di sini, dia punya skenario ya. Ini lebih detail dia. Jadi ada beberapa skenario. Nah, Anda bisa juga cari misalnya My House 7 ya. Di sini ada website aslinya. Contohnya di sini ada My House ya. Ya. Nah, sini juga. Nah, kalau bisa sih jangan, kalau pas belajar jangan langsung lihat walkthrough-nya ya. Diusahakan ya cari dulu sendiri. Kalau memang kurang paham dan mentok, baru ngelihat ininya apa namanya tuh walkthrough-nya atau solusinya ya. Nah, ini cukup susah ini ya, difficulty-nya juga cukup tinggi. Saya udah sempat ngelihat walkthrough-nya ya. Dan atau yang lain nih, misalnya contoh Metasploitable, ini yang memang udah disediakan untuk kita latihan. Ini intentionally vulnerable Linux host atau Linux virtual machine. Nah, ini bisa tinggal download ya. Nah, ini contohnya saya udah siapkan, misalnya ada Quar ya. Nggak kelihatan ininya ya. Kemudian Sedna ya, Sedna, kemudian ada Metasploitable. Nah, ini ya. Ini yang tadi Quar ya. Nah, ini. Nah, ini di sini dijelaskan juga goalnya ya, sama Sedna ya, difficulty medium, sama juga dengan yang ada di Metasploitable ya. Nah, kalau dari Kali misalnya, atau misalnya contoh saya ambil aja Kali atau misalnya Parrot ya. Nah, ini kalau untuk mulai Anda tinggal buka ini nih. Biasanya sih saya menggunakan ini nih, apa system tool ya. Ada root terminal ya. Nah, kemudian kita mulai melakukan information gathering, misalnya kita bisa menggunakan tool seperti NetDiscover ya. Pertama kita lihat dulu misalnya fconfig dulu ya, kita punya ini ya. Nah, ini kebetulan kita punya internet address di sini nih, 192.168.163. Nah, Anda bisa menggunakan misalnya NetDiscover ya. Nah, kemudian NetDiscover akan menjalankan scanning ya, sampai dia akan menemukan IP address yang diinginkan ya, misalnya seperti ini. Atau Anda bisa jalankan misalnya saya menggunakan Nmap misalnya ya, Nmap.
dengan range address ya, misalnya -n 192.168, n itu maksudnya supaya nggak harus jalanin name resolution nyari nama pakai DNS ya. Kemudian 163.0 ya /24 aja, nanti ini scan ke semua ini ya. Nah kemudian kalau mau scan itu -sp ya, kalau salah saya, sorry. Ya sebentar saya lihat ya, saya ada lupa komennya. Nah kalau nggak salah kita bisa menggunakan minus ya ping scan ya, bisa kita gunakan sn ya. Jadi ulangin map -n -sn, lalu kita scan satu range ini 163.0/26 misalnya 24 ya. Nah, kenapa kita menggunakan tool ini? Supaya kita bisa ngelacak IP addresses yang ada di Quar, SetNow maupun di Metasploitable, karena by default, secara default mereka ini mulai dari ya target-target kita ini menggunakan IP address yang dinamis ya. Nah kemudian ya, kita bisa buka lagi, masuk ke misalnya Paros ya, tergantung ya. Nah ini kita udah dapat IP kan ya, bisa dari sini pakai Nmap, kita scan satu network atau kita gunakan NetDiscover ya. Nah untuk melacak IP address, misalnya contoh saya sudah dapat IP 132 nih, ini bisa saya scan lebih lanjut lagi ya. Saya akan scan port apa aja yang kebuka nih di IP address ya. Jadi nmap -n 192.168.163 misalnya 132, kita lihat nggak ada kayaknya, kita ganti misalnya 131 ya, kita bisa coba di sini, terus 128 ya, tergantung yang kita temukan di sini. Kemudian juga ada misalnya 1, 2 ya, ini ada juga 1 ya. Dan seterusnya. Nah, step by stepnya bisa ikutin di beberapa tutorial saya yang lain. Jadi di sini saya tidak terlalu mendalami atau menerangkan lebih dalam bagaimana melakukan misalnya information gathering dan sebagainya. Ya. Kemudian juga buku-buku bisa digunakan untuk melakukan testing ya. Nah ini by default, karena kenapa? Ini saya tunjukin dulu. Saya kalau lihat setting di sini ya, by default dia NAT ininya. Settingan. Oh ya, saya lupa. Ini tadi kebetulan saya menggunakan VMware Workstation ya, versi 15 Pro yang paling baru ya. Nah ini. Jadi kita bisa setel ya, dia punya processor dan network ya. Oh ya, network ini belum kita ganti. Mungkin kita perlu ganti NAT biar nanti bisa ke-detect ya. Ini bisa kita ini kan. Jadi kalau kita setel network card, ini harus sama dengan yang ada pada misalnya Parrot ya, Parrot ya. Misalnya contoh Setna juga gitu. Nah, sama. Kita tinggal ganti. Nah, untuk melakukan praktikum, ini juga harus kita NAT-kan ya, biar nanti kedetek sama Paros, karena by default Paros setelannya dia NAT juga nih ya. Jadi kalau kita belajar setting virtual machine yang ada pada VMware maupun VMware Workstation maupun di misalnya di VirtualBox, network adapternya masih sama. Kalau NAT semua supaya nanti bisa kedetek ya. Kita coba scan lagi ulang ya, menggunakan komen yang sama, kita lihat berapa IP kita dapat ya. Nah ini biasanya lebih ini ya, harusnya sih lebih banyak ya, nggak apa-apa, nanti kita coba, bisa Anda coba sendiri. Misalnya kita buka terminal baru, misalnya create new terminal ya.
misalnya -n -sp minus n, lalu IP address yang kita udah dapat, misalnya contoh di sini 132 atau 131 misalnya ini ya. Nah, ternyata ada SSH kebuka. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi pemilihan tool ya, mau dia kali, mau dia parrot, mau dia backbox ya, ini terserah. Nah, kemudian untuk jangan lupa untuk target Anda bisa download dari Phonehub, tadi ada Quark, Tetna, di sini ada Metasploitable, atau bahkan yang tadi saya jelaskan ada My House 7 ya. Contoh di sini yang paling kompleks ini nih, My House 7 ya. Nah, untuk VM atau virtualisasi, Anda bisa gunakan VirtualBox ya. Ini untuk gratisan ya, atau Anda bisa pakai VMware. Kalau main gratisan juga bisa VMware Workstation, bukan Workstation, Player ya. Nah, kalau Workstation soalnya berbayar nih ya, ini gratisan nih ya. Kalau yang saya punya ini kebetulan berbayar ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini berbayar ya. Nah, ini untuk gratisan bisa pakai yang Workstation Player, oke. Nah, tergantung dengan jenis ethical hacking maupun pentest yang ingin Anda lakukan, bisa menggunakan target-target yang Anda bisa download sendiri ya dari beberapa website. Ini sebenarnya ya contoh Setna, Quark, dan yang lain-lain. Ini sebenarnya udah gabungan ya, dari satu mesin itu dia satu VM ya. Ini Anda bisa install di VM ya. Ini biasanya udah campur, ada webnya juga, ada untuk ngelacak misconfiguration atau konfigurasi yang kurang baik ya. Jadi banyak yang ditawarkan oleh mesin-mesin yang ada pada Phonehub ya, karena memang Phonehub ini didesain untuk CTF ya, atau capture the flag, di mana Anda bisa mencari mesin-mesin yang bisa digunakan untuk praktikum ya, dan hasil praktikumnya bisa digunakan untuk sekalian untuk ambil sertifikasi, misalnya sertifikasi pentest ya, pentest plus dan sebagainya ya. Jadi misalnya contoh Anda bisa menggunakan ini tool-tool ini tadi ya. Ntar saya inikan dulu ya, saya zoom ya. Jadi ini misalnya yang ini nih ya, House ini bisa digunakan untuk latihan, misalnya buat ujian ya, persiapan ujian, misalnya CEH, OSCP ya, kemudian Pentest Plus misalnya ya. Nah, karena emang udah lumayan kompleks ini ya. Ya, Anda bisa gunakan itu memang untuk latihan, dan karena kompleks ya, banyak yang harus dikerjakan ya. Tapi kalau bisa cari sendiri ya, jangan pakai walkthrough dulu. Kalau memang udah bentok, baru cari solusi di walkthrough ya. Nah, saya rasa itu aja ya. Tadi saya kenalkan ada ya Parrot maupun Backbox sebagai alternatif dari Kali ya, karena kebanyakan memang Kali ini memang paling banyak ya digunakan. Tapi ya silakan, kalau memang ada yang ingin coba-coba pakai Parrot atau Backbox ya silakan, karena opsinya masing-masing, dan sebenarnya ketiganya berbasis Debian _ Ubuntu ya. Oke. Alright, jadi sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk beginner's guide bagi yang masih baru sekali dan kepingin belajar ethical hacking maupun pentest, bisa mencoba-coba tool-tool ini, dan tool-tool ini bisa digunakan secara gratis karena memang open source ya. Yang Anda perlukan cuma VMware Workstation ataupun Oracle VirtualBox ya. Seperti Parrot misalnya ya, Parrot ini bisa kita download dengan opsi yang udah jadi ya. Ini ada opsi di sini, bisa download secara
Ini misalnya saya pilih download, ini ada opsi buat download yang ISO image-nya ya, jadi bisa tinggal install ya. Atau yang udah jadi ini virtual appliance ya. Nah, ini tadi kan saya kemarin download yang ini nih ya. Atau yang mau jadi udah tinggal jadi ini OVA dia ya. Oke. Alright, kalau ada pertanyaan silakan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pemula. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Ciao.